bosan untuk melempar perdebatan. Akankah penyelesaian di ring tinju benar-benar menjadi jalan keluar? Ataukah kisru di antara kedua belah pihak ini akan hilang begitu saja? Dan mengapa pesulap sekaligus presenter Deddy Corbuzier yang ditantang Farhad karena dinilai yang telah memperkeruh situasi ini enggan menanggapi tantangan Farhad? Benarkah jika Deddy enggan meladeni tantangan pengacara satu ini? Setidaknya itulah yang Deddy sampaikan di sejumlah media online. Terus saya yang nyari masalah bukan kita kan? Tampaknya menjadi salah satu hal yang terus membuat mereka senantiasa bahagia menjalani segudang kesibukan. Dan tidak hanya di layar kaca, dua komedian ini juga kerap menjalani shooting off air ke berbagai kota. Tapi apa sesungguhnya yang membuat Andre tak mau mengambil pekerjaan di akhir pekan? Benarkah jika waktu itu diperuntukkan Andre untuk keluarga tercinta? Ataukah ada alasan lain yang membuatnya begitu enggan untuk bekerja di hari Sabtu dan Minggu? Sabtu Minggu saya memang libur, nggak mau syuting karena buat keluarga. Kecuali ada tawaran iklan ataupun ada tawaran off air yang budgetnya gede gitu, baru saya ambil. Kalau nggak saya males, ngapain, mending saya kumpul sama keluarga gitu. Kalau ada nawarin, Mas Andre Sabtu yuk kita MC atau apa, aduh saya nggak bisa, saya lagi buat keluarga nih, lagi ngumpul sama keluarga. Budgetnya besar nih, Budgetnya gede nih, berapa? 200 juta. Oke jalan gitu. itu lebih banyak di rumah sih. Kalau di sini paling cuman setengah hari, biasa aja. Kalau saya emang nggak ngoyo nyari duit. Iya betul. Iya, karena kan memang keturunan saya kan memang, ya papa kan memang di Belanda, Oh, papa di Belanda. Mama di mana? mama Paris, biasa Mama di ngurusin passion lah. Saya ngurusin passion di sana aja. Mama di Belanda. Enggak, papa di Belanda. Papa di Belanda. Biasa kan yang ngurusin dam. Ini kan sekarang lagi kerjasama dengan antara Belanda dengan Indonesia buat Jarang ketemu berarti. jarang ketemu. Terakhir kemarin ketemu papa di mana? Di ini di Bekasi. Selain mempererat hubungan di antara mereka, di zaman sekarang ini candaan juga bisa mendatangkan pundi-pundi yang tak sedikit nilainya. Dan dalam sitkom Mas Boy dan Lemon, Andre dan Aziz juga siap mengocok perut pemirsa setia Global TV. Bahkan dengan yakinnya mereka menyebut sitkom mereka itu adalah sitkom yang luar biasa. Ya, yang pasti pemirsa saksikan kita berdua dalam sinetron yang sangat luar biasa dan fenomenal ya. Mas Boy dan Lemon setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 malam hanya di TV Anda, iya di mana? Global TV. Global TV. Selain muda dan ternama, Citra Kirana rupanya juga berlimpah pundi-pundinya. Sinetron yang hampir menghabiskan sebagian besar waktunya di lokasi syuting itu telah memiliki sebuah hunian mewah. Rumah yang tampak sempurna itu adalah hasil jeripayah Citra Kirana sendiri. Dan tidak ingin membuat jeripayah itu terlihat tak sempurna, Citra sampai turun tangan sendiri dalam memilih sejumlah konsep rumah idaman. Maka jadilah rumah dengan konsep minimalis dengan warna dominan putih sebagai istana barunya. Namanya sih lebih ke minimalis ya, cuma minimalisnya ya sederhana aja sih. Jadi ya udah gitu aja tadi yang udah aku kasih lihat kan. Tapi aku emang dari awal bilang ke mama dan papa aku pengen semuanya warna putih gitu, karena emang aku juga suka putih dan pengen kaca-kaca gitu sih rumahnya. Jadi kayak rumah-rumah rumah-rumah orang luar deh gitu sih. Ya, tapi simpel, maksudnya nggak yang banyak riweh gitu. Jadi lebih yang ya udah simpel aja gitu. Nggak tahu deh, karena emang aku suka putih ya, suka warna putih, dan kayaknya tuh kalau banyak sih yang bilang kenapa putih sih, nanti maintenance-nya mahal. Kayak kursi aja warna putih nanti kan kalau kita sering duduk nanti jadinya kuning apa gimana, jadi kotor. Cuma ya itu emang udah ya resiko aja gitu. Apa yang aku mau, yang jelas udah aku dapetin gitu, udah terpenuhi. Jadi ya kalau untuk maintenance ya itu justru jadi semangat baru lagi untuk aku gitu. Karena aku udah punya apa yang aku inginin, berarti aku harus bisa ngejaga itu dengan baik gitu loh. Dan ya kalau misalnya ada yang rusak-rusak, ada yang kotor-kotor, itu emang udah resiko sih ya. Jadi ya kalau ada yang benerin apa segala macam, kalau untuk biayanya berarti aku harus lebih semangat lagi cari uangnya.
Dan tahun 2013 seolah menjadi tahun keberuntungan bagi pesinetron cantik ini. Bagaimana tidak, di tahun ini pula karirnya melejit hingga mampu duduk di tangga popularitas. Secara tidak langsung hal ini berdampak dengan meningkatnya penghasilan Citra Kirana. Lantas apalagi yang didapatkan Citra selain rumah idamannya? Iya seneng banget sih ya, seneng banget gitu. Maksudnya di tahun 2013 ini, ya apa yang aku inginin alhamdulillah udah bisa aku dapetin gitu kan. Misalnya sekarang udah punya rumah sendiri gitu, mobil sendiri, terus dapat beberapa penghargaan juga. Jadi benar-benar di tahun 2013 ini benar-benar aku bersyukur banget sih gitu karena ya di tahun ini benar-benar yang apa yang aku inginin alhamdulillah bisa aku dapetin. Itu semua aku bisa dapetin karena emang support semua keluarga aku, semua orang-orang terdekat aku yang selalu apa ya, yang selalu kasih aku semangat. Kadang emang dalam tahun ini aku nggak bisa yang main-main sama teman-teman gitu, terus kayak kumpul bareng sama keluarganya lebih lama gitu. Cuma ya mungkin dari situ kali ya, mungkin dari kayak kerja keras aku seperti itu sekarang aku bisa buktiin kalau aku apa yang aku iya maksudnya ada hasilnya dan hasilnya kelihatan gitu. Bisa sukses di usia muda menjadi pencapaian yang sangat membanggakan tentunya. Tapi Citra Kirana tak berpuas diri begitu saja. Pesinetron satu ini telah menata sejumlah rencana lainnya. Lalu benarkah jika Citra siap melangkah ke dunia bisnis? Iya, ya namanya manusia kan pasti nggak akan pernah puas ya. Cuma sekarang sih aku benar-benar bersyukur banget gitu apa yang udah aku dapetin sekarang ini. Ini sih karena kan aku juga mikir emang kayak di dunia kayak gini kan nggak akan selamanya gitu. Jadi ya sekarang ya aku udah ada rumah gitu. Kedepannya sih pengen kayak bikin usaha sih ya. Kayak lebih pengen bikin usaha untuk ya untuk kedepannya lah. Lebih ke invest aja sih, invest kayak tanah, terus kayak bikin kontrakan-kontrakan, kos-kosan gitu. Terus sama satu lagi pengen punya usaha kuliner. Saat Citra Kirana bisa berbangga dengan hasil usahanya, maka berbeda dengan Farhad Abbas dan keluarga Ahmad Dhani yang masih berkutat pada perseteruan mereka. Setelah saling tantang di media, Farhad akhirnya benar-benar menyiapkan seorang promotor tinju untuk meladeni tantangan dua putra Ahmad Dhani, Al dan El. Tapi mengapa Farhad justru tidak turun ke ring tinju sendiri, tapi menyiapkan seorang petinju perempuan? Tantangan saya untuk bertanding di mana tinjunya, saya sudah siap untuk menghadapi Dani. Karena barbel itu ya keseharian kebugaran saya gitu. Jadi saya bisa bikin Dani KO. Bukan gitu, Bang? Tuh, dia yang nggak mikir. Kita ngapain cowok lawan cewek? Kan kita, ini masalah dia. Ngapain bawa urusan orang lain? Berarti dia takut. Ya, ketahuan dia takut. Saya tidak akan benjolin kalian akan saya tiup saja pasti jatuh. Jadi menurut saya bukannya saya meladenin kalian, tapi memang kalian ini harus diberi pelajaran. Permasalahan yang sebenarnya sederhana ini seolah tak sulit untuk diselesaikan. Dan kedua belah pihak seakan tak bosan untuk melempar perdebatan. Akankah penyelesaian di ring tinju benar-benar menjadi jalan keluar? Ataukah kisruh di antara kedua belah pihak ini akan hilang begitu saja? Dan mengapa pesulap sekaligus presenter Deddy Corbuzier yang ditantang Farhad karena dinilai yang telah memperkeruh situasi ini enggan menanggapi tantangan Farhad? Benarkah jika Deddy enggan meladeni tantangan pengacara satu ini? Setidaknya itulah yang Deddy sampaikan di sejumlah media online. Terus yang nyari masalah bukan kita kan? Ya menang dong. Dan itu kan bukan petinju, dan itu kan cuma pemusik. Yang justru kita antisipasi terhindar daripada pancingan-pancingan yang bisa menjerumuskan kita juga. Nantang ya? Istilahnya kalau nggak mau musik, ya jangan musik. Di sini kan yang mulai duluan bukan kita. Dia duluan yang mulai. Harusnya dia ngaca dulu. Masalah hadir dengan penyelesaian, tapi ketika ego dikedepankan, maka muskil rasanya untuk menghadirkan titik terang. Maka gunakanlah akal sehat untuk mengambil sikap.
Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Seleb On Cam hari ini. Jangan lupa saksikan terus Seleb On Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat hanya di Global TV yang semakin seru tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa. You can count me like 1, 2, 3, I'll be